Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial atau langkah-langkah untuk membuat rule di IP tables. Salah satu kasusnya nanti saya akan mencoba hal-hal yang simpel saja, yaitu untuk NAT, firewall rule untuk NAT, kemudian firewall rule untuk blocking ICMP atau blocking ping. Jadi ini nanti kita membutuhkan satu virtual mesin untuk klien dan satu virtual mesin yang difungsikan sebagai router. Nanti kita akan hubungkan router ini dengan adapter yang terhubung ke internet menggunakan fitur network setting. Di sini kita akan menggunakan NAT network. Sebelumnya kita konfigurasi dulu untuk routernya. Dulu kita tambahkan dulu device yang akan mengakses ke internet. Kita tambahkan dulu device yang mengakses ke internet. Oke, kita tambahkan dulu ya, kita matikan dulu ya. Tidak saya menambahkan device kalau belum dimatikan yang kita setting, kemudian tambahkan adapter 2. Oke, ini kita masukkan ke NAT. Nah, nanti dia akan otomatis untuk mengakses adapter yang terkoneksi dengan internet. Jadi ini menggunakan WiFi ya, jadi akan di NAT ke interface yang ada di virtual machine ini. Kemudian yang internet network ini akan mengakses ke Debian GUI client. Jadi yang ini digunakan untuk terhubung ke klien, dan yang ini nanti akan terhubung ke luar ya, menggunakan NAT ini. Jadi nanti klien bisa mengakses internet melalui router. Sekarang kita konfigurasi. Oke, kita start di sini. Oke, masuk. Kita cek IP ya, titiknya ya. Jadi sudah muncul ya untuk interface-nya. Ini ada NV0S3 dan NV0S8. Nah, yang NV0S8 ini interface yang baru saja kita tambahkan tadi. Sekarang kita konfigurasi, kita tambahkan konfigurasi untuk networknya. Nah, kita tambahkan, ini kita copy aja, Ctrl 6, nah ini kita ganti NV0S8 ini NV0S8. Nah, ini kita ubah menjadi DHCP karena nanti akan mendapatkan IP DHCP karena di NAT tadi ya. Yes, kita restart dulu service, networking restart. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita cek if config. Oke, sudah mendapatkan IP ya yang NV0S8. Coba kita ping ke Google, membuktikan ini sudah terkoneksi dengan internet ya. Ini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian kita akan mencoba menghubungkan Debian GUI client ini ke internet melalui Debian 10 router ini. Itu kita lihat dulu. Nah, kita cek dulu ya, ini benar-benar membuktikan kalau ini terhubungnya ke router. Nah, ini tadi IP-nya static. Ini 100, ini gateway-nya kita setting, tadi kita setting manual ya. Ini untuk IP device-nya, netmask-nya, kemudian gateway-nya oleh router tadi. Nah, ini IP-nya 192.168.100.100.
kita cek ya, ini terhubung ke ini ya, sini ya, 192.168.100 nVNOS 3 ini. Jadi dia melewati gateway yang gateway router ini 192.168.100. Oke, sudah. Ini kita save dulu. Kemudian coba kita testingnya. Oke. Kita gateway. Nah, sudah terkoneksi ya dengan gateway-nya. Ya, sudah terkoneksi dengan gateway. Kemudian coba kita cek koneksi ke Google. Nah, belum bisa ya, coba, pasti belum bisa. Oke, ini belum bisa ya. Oke, jadi belum bisa. Jadi harus kita melakukan IP forwarding dulu, kemudian melakukan setting NAT pada router ini, pada Debian router ini. Kita lakukan IP forwarding dulu. Nah, kita setting untuk NAT-nya. Di sini kita akan melakukan IP forwarding ya. Ini kita cari dulu net IP forward. Nah, ini kita uncomment agar bisa melakukan IP forwarding untuk IPv4. Ini kita pilih ini aja karena cuma IPv4 yang kita forward. Ctrl E, yes. Oke, kita kemudian kita restart terlebih dahulu, reboot saja. Tunggu untuk proses rebootnya. Kembali, oke. Kemudian setelah ini kita cek lagi ke kliennya apakah sudah bisa. Oke, belum bisa ya, kita routernya belum bisa move forward paket. Nah, ini kita lihat 100% paketnya loss, 14 paket yang ditransmit tidak ada yang diterima, dan 100% paketnya loss. Jadi di sini fungsi firewallnya teman-teman, kita harus mengkonfigurasi network address translation untuk device ini, untuk router ini. Kita berikan rule untuk NAT dulu. Jadi kita tambahkan IP address WNT NAT, WNA post routing. Jadi setelah routing, post routing WinG plus query. Nah, jadi kalau kita tidak menambahkan source IP dan output IP, maka ini otomatis untuk source dan outputnya dibuat anywhere. Jadi port masuk dari mana saja dan keluar bisa di mana saja. Jadi tergantung tujuannya, nanti otomatis akan di NAT ya. Jadi misalnya masuknya ini dari PH0 terus keluar di PH2, jadi anywhere pokoknya semuanya, di IP mana saja, masuknya dari mana terus keluarnya di mana, itu anywhere. Jadi kita tinggal masukkan rule ini. Oke, kita cek dulu IP address min t NAT NL. Nah, ini kita cek listnya. Oke, kita lihat ya, ada di sini ada chain post routingnya
chain post routing, ini targetnya mau square it, kemudian protokolnya all, kemudian source-nya anywhere, dan destination-nya anywhere. Nah, ini harusnya udah bisa untuk ping ke Google, udah bisa akses internet. Nah, kita cek ya. Jadi sekarang sudah bisa ya, device ini mengakses internet. Ya, kita cek di web browser juga bisa. Oke. Kita cek YouTube misalnya. Oh, jangan ini. Kita aja. Saya terhubung ke proxy nanti. Aja. Nah, kita bisa terkoneksi ke internet ya. Ini udah bisa connect. Dan kita buka lain juga Twitter. Ya udah bisa ya, udah terkoneksi ke internet. Sekarang kita akan coba blocking. Kita akan coba blocking ping dari klien ini ke server. Jadi klien ini nggak boleh nge-ping ke server, nggak boleh nge-ping ke server. Jadi kita blocking untuk ICMP nya ya. Oke, sekarang kita coba ke server. Oke, sekarang ini kita setting dulu. Ini pokoknya traffic dari luar ICMP itu dilarang untuk melakukan ping ke server ini, kan kita drop paketnya itu. Jadi oke, coba kita blocking ping ya. Jadi nanti block ping dengan reject. Coba kita reject paket dengan drop paket, itu paketnya nanti seperti apa itu ya, itu perbedaannya. Coba kita database nah ini chainnya input, ini dia yang masuk ke sini MP. Nah, main portnya ICMP, kemudian ICMP type nya echo J. Nah, ini kita reject. Oke, sudah ya. Kita reject. Kita cek paketnya. Sekarang coba kita punya server ini 190. Nah, langsung destination port unreachable. Jadi karena kita reject paketnya, nah kita reject paketnya, maka destination port unreachable. Nah, sekarang kita ubah rule-nya, paketnya kita drop. Kita drop paketnya, coba.
hapus dulu salah satunya. Oke, coba kita delete dulu salah satu rule tadi di sini yang di reject, kita delete. Oke, jadi untuk ini tadi coba kita untuk melakukan drop paket ya, drop paket. Jadi kita mereject paket. Jadi untuk ini dropnya kita hilangkan dulu, kita harus midi, dan kita coba untuk melakukan kita sudah menggunakan untuk rejectnya. Coba kemudian reject di reject. Oke, ada reject ya, kemudian coba untuk rejectnya. Nah, destination saya rejectable, tapi kalau kita drop paketnya misalnya, drop paketnya, hapus dulu yang reject, kita drop paketnya, jadi benar ditolak paketnya. Nah ini oke, itu pasti ini tidak akan muncul pemberitahuan apa-apa. Nah, paketnya di drop ya. Nah ini pasti 100% paketnya loss, ini karena memang di drop ya, paketnya di drop setelah di, kalau reject kan dia ketika mengirimkan dia di reject, nanti ada pemberitahuan. Jadi kalau ini untuk di drop, ini paketnya di drop, jadi sehingga tidak ada pemberitahuan. Oke, 100% paketnya loss, betul. Tapi ini masih bisa akses ke internet. Nah, masih bisa. Nah, yang di cuma di server ya, itu seperti itu. Oke, mungkin itu sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.